Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari UTS, yaitu regresi linear. Di sini pertama-tama saya mengimport library, yaitu import pandas ASPD dan import NumPy ASNB. Lalu pada line 2 ini kita memuat dataset, yaitu berupa L04 underscore corruption.csv. Lalu pada line ketiga, ini menampilkan dataset untuk melihat struktur dan nilai-nilai awal, seperti pada data di bawah ini, yaitu berupa corruption perception, government transparency. Lalu di sini data info code ini menampilkan informasi tentang dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan lain-lain. Oke, lanjut ke korelasi, yaitu untuk menghitung korelasi antar kolom dalam dataset. Ya, pada di sini itu menghasilkan matriks korelasi yang memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel-variabel dalam dataset berkaitan satu dengan sama lain. Ini nilai korelasi berkisar -1 hingga 1, dengan nilai positif menunjukkan hubungan positif dan nilai negatif menunjukkan hubungan yang negatif. Lalu split data. Di sini kita memisahkan variabel X, yaitu variabel independen, dan Y untuk variabel dependen. Di sini itu memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu data X sebagai fitur variabel independen, dan data Y yaitu sebagai target atau variabel dependent, dan NP Newexis ini digunakan untuk mengubah dimensi agar sesuai dengan kebutuhan model. Lalu lanjut pada modeling, itu untuk line 7, di sini itu membuat model regresi linear. Di sini untuk melatih model menggunakan fitur data X dan variabel target data Y. Nah, di sini kita menggunakan pustaka sklearn untuk membuat model regresi linear dan melatihnya menggunakan fitur data X dan data Y. Lalu masuk ke pengujian model, yaitu dengan cara testing. Nah, di sini menguji model dengan menggunakan explain test, lalu menampilkan prediksi koefisien, intercept, dan prediksi khusus untuk menilai input tertentu, misalnya 5. Lalu ke visualisasi model. Nah, di sini melakukan prediksi pada seluruh dataset. Lalu di sini membuat data frame untuk memvisualisasi. Di sini membuat scatter plot data dari data aktual. Nah, di sini itu memvisualisasikan hasil prediksi model dengan menggunakan scatter plot untuk data aktual dan garis regresi yang memperlihatkan hubungan antara variabel fitur dan target. Nah, di sini.
yaitu ada variable government transparency dan corruption perception. Lalu ke akurasi model. Nah, di sini menggunakan metrik L square untuk mengevaluasi model sejauh mana model cocok dengan data aktual. Nah, nilai L square ini berkisar yaitu 0,8465 sekian. Nah, untuk kesimpulan dari regresi linear menggunakan dataset corruption, yaitu jadi semakin tinggi transparansi pemerintahan, maka akan tinggi juga tingkat persepsi korupsinya atau perception. Mungkin itu saja untuk regresi linear. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini saya akan presentasikan yaitu UTS dari saya dengan menggunakan file K03 Counter-Strike 2 dengan menggunakan algoritma decision tree seperti yang dilakukan awal-awal yaitu mengimport library pandas ASPD, lalu membaca dataset dari file CSV yaitu dengan mengetik data pd.read_csv dan nama file dari datasetnya. Sini menampilkan data, lalu data.info itu menampilkan informasi tentang dataset. Nah, dari sini sampai atas ini itu membaca datasetnya, yaitu dataset Counter-Strike dari file CSV, dan menampilkan beberapa informasi awal tentang struktur dari datasetnya, termasuk jumlah baris, jumlah kolom, dan tipe dari data file ini, yaitu berupa 2000 baris dan 14 kolom. Dan ini adalah tipe datanya. Lalu di sini kita mengeksplorasi dari data ini, data dari setiap kolomnya. Nah, setiap kode ini itu mengeksplorasi beberapa kolom kategorinya dalam dataset untuk melihat nilai unik yang ada dalam setiap kolomnya. Informasi ini itu membantu memahami variasi data dalam setiap fiturnya. Jadi kita membuat kode ini secara berulang, yaitu seperti timelapse, city scroll, t-scroll, map, bomb plan, city health, t-health, city armor, t-armor, city money, t-money, city helm, t-helm, dan round winner. Seperti di bawah ini. Lanjut ke data.describe. Nah, di sini itu menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari dataset. Nah, di sini udah muncul deskripsi ringkasan statistiknya. Nah, di sini itu memberikan ringkasan statistik deskriptif seperti mean, median, dan kuartil dari kolom numerik dalam dataset. Ini memberikan gambaran singkat tentang distribusi datanya. Lanjut ke preprocessing, yaitu pertama-tama menggunakan label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, di sini label encoder itu berfungsi untuk mengubah nilai kategorial dalam kolom seperti map, round winner, dan lain-lain menjadi nilai numerik. Nah, di sini saya membuatnya itu map dan
pohon winner. Itu mengubah menjadi nilai numerik. Nah, di sini diperlukan karena banyak model machine learning membutuhkan input numeriknya. Nah, di sini kita masuk ke split, split data, yaitu memisahkan fitur X dan target Y. Di sini memisahkan dua bagian, jadi X sebagai fitur, yaitu variabel independen, dan Y sebagai target, yaitu variabel dependent. Lalu lanjut ke sini, yaitu untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data uji. Nah, di sini itu menggunakan train test split untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data uji. Nah, di sini proporsi data ujinya adalah 15% dari total datasetnya. Lanjut ke modeling. Nah, di sini kita menggunakan model decision tree classifier dengan kedalaman maksimum 3 dan model yang dilatih menggunakan data pelatihan dan diuji pada data uji. Akurasi model diukur menggunakan akurasi underscore score. Nah, di sini kita buat visualisasi pohon keputusannya. Nah, ini memvisualisasikan pohon keputusan dibuat oleh model. Nah, ini memberikan gambaran visual tentang aturan keputusan yang diterapkan oleh model, ukuran plot disesuaikan, dan untuk memastikan keterbacaan. Nah, menghasilkan pohon keputusan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.